sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan di dalam salah satu perkataan maulidnya, beliau mengatakan fanuru hadal habib awwalu makhluqin baraza fil alam wa minhu tafarra'a al-wujud khalqan ba'da khalqin fima hadasa wa ma taqadam. Maka cahaya seseorang kekasih ini, cahaya Nabi Muhammad ini, Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebelum segala sesuatu. Sebelum manusia, sebelum alam semesta, sebelum hewan-hewan, sebelum tumbuhan-tumbuhan, sebelum surga dan neraka, sebelum segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebelumnya adalah nurnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad, maka wa minhu tafarra'al wujud khalqan ba'da khalqin fima hadasa wa ma taqaddam. Maka dari nurnya Nabi Muhammad bercabang-cabang hadirin. Ada sampean, ada orang tua sampean, ada hewan-hewan binatang, sehingga binatang ternak atau binatang hewan buas dan lain sebagainya, ada semuanya karena apa? Karena nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya malaikat Jibril ketika beliau itu melakukan satu kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang itu adalah suatu ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan di alam semesta ini, pada saat itu beliau selalu meminta ampun, meminta istighfar, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala beratus-ratus tahun beliau itu meminta ampun kepada Allah. Akan tetapi beliau ketika beratus-ratus tahun belum diijabah sama Allah, tidak dijawab sama Allah, yang kemudian beliau itu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb bihaqqi Muhammadin anta ghfir jami'a dunubi. Ya Allah, dengan kemuliaan Rasulullah, keagungan Nabi Muhammad, kebesaran Nabi Muhammad, maka engkau ampunilah segala dosa-dosaku ya Rabb. Maka pada saat itu seluruh dari dosa kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya Allah mengatakan kepada Nabi Adam, ya Adam, kaifa arafta Muhammad wa lam akhluqu, wahai Adam, bagaimana engkau ini mengetahui Muhammad akan tetapi aku ini belum menciptakan Muhammad. Jadi ketika diciptakannya Nabi Allah Adam, Nabi Muhammad ini belum diciptakan. Nabi Muhammad ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya berupa nur, hanya berupa cahaya. Sehingga Nabi Adam ini mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat Nabi Muhammad engkau hapus segala kesalahan-kesalahanku ya Rabb. Maka pada saat itu Allah terheran kepada Nabi Adam, bagaimana tahunya Nabi Adam ini bahwasanya Allah telah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada saat itu Nabi Adam mengatakan, ya Rabb, lamma khalaqtani wa nafakhta fiyya ar-ruh rafa'tu ra'si ila as-sama' wa ra'aitu maktuban ismuka wa ismu habibika isfa udifat ismuka wa ismu habibika illa wa huwa akramul khalqi ilaih. Ya Rabb, ketika engkau ini menciptakanku ya Allah, maka pada saat itu aku ini mengangkat kepalaku menuju kepada arsy-Mu ya Rabb. Maka ketika aku mengangkat kepalaku menuju arsy-Mu, pada saat itu di tiang-tiang arsy-Mu fara'aitu maktuban fi saqi arsyika qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat ya Rabb, di tiang-tiang arsy-Mu ya Allah terdapat daripada tulisan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mengetahui ya Rabb, fama udifat ismuka wa ismu ila habibika illa wa huwa akramul khalqi ilaih. Maka aku mengetahui ya Rabb, tidaklah disadarkan namamu, begitu pula nama kekasihmu, kecuali itu adalah orang yang paling mulia di antara para makhluk-makhlukmu ya Rabb. Shallu ala Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad ada sebelum kita, sebelum segala sesuatu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini hadirin. Bahkan diciptakannya alam semesta ini karena ada nurnya Nabi Muhammad. Karena ada nurnya Nabi Muhammad, alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah taala meneruskan perkataannya kepada Nabi Allah Adam, ya Adam, laulahu ma khalaqatul aflak. Ya Adam, kalau bukan karena nurnya Nabi Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan seluruh daripada alam semesta yang ada di muka bumi ini.
Oleh karenanya pantas dan sangat-sangat penting dan sangat perlu bagi kita semuanya itu, kita sebagai umatnya itu untuk mengagungkan Nabi itu pantas. Hadirin kenapa mboten? Kita pantas untuk memuliakan Nabi, pantas mengagungkan Nabi, pantas memuliakan Nabi, pantas karena kenapa? Beliau adalah orang yang paling mulia, beliau adalah orang yang paling agung, beliau adalah orang yang paling tinggi di antara seluruh para makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau misalnya ada orang yang dia itu merendahkan Nabi, menghina Nabi, menjadikan Nabi Muhammad ini orang yang paling terbawa, itu adalah orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak hadirin? Allah saja Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan yang menciptakan Nabi Muhammad, Tuhan yang mengutus Nabi Muhammad. Allah sendiri mengagungkan dan memuji dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan memuji bagaimana akhlaknya Nabi, pribadinya Nabi. Beliau itu adalah sangat mulia dan sangat besar di antara pribadi-pribadi manusia yang lainnya. Yang di dalam Al-Qur'an Allah taala katakan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad, engkau ini adalah memiliki perangai yang sangat agung. Bahkan Allah marah hadirin, Allah marah apabila ada di antara salah satu umatnya, apabila ada di antara salah satu hambanya yang apabila dia memanggil Nabi, dia bernyapa Nabi, dia memanggilnya dengan Nabi Muhammad, dengan nama seperti nama kita memanggil teman-teman kita. Hadirin, marah Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'ai bainakum ba'dikum ba'dha. Jangan engkau jadikan panggilannya Rasulullah, panggilannya kepada Nabi Muhammad sebagaimana engkau memanggil satu sama lain di antara kalian. Tentang Nabi Muhammad manusia sama seperti kita, yo duwe tangan, yo duwe endas, yo duwe sikil, akhirnya apa? Diceluk apa? Mat kau mana berasanya? Bukan. Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia. Nabi Muhammad adalah orang yang paling agung, yang tidak tertandingi keagungannya Allah, keagungannya di antara para makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang paling sempurna secara lahir maupun secara batin, secara apapun, dari sisi apapun. Maka beliaulah adalah orang yang paling mulia dan paling sempurna di antara para makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad.